Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Pelajaran kita pada kali ini akan membahas bagaimana menggunakan seluruh konsonan dan vokal untuk membangun satu kata dan mungkin kita membangun kalimat. Jadi penekanan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana menggores konsonan dan vokal itu. Jangan sampai goresan-goresan yang kita bangun salah arah ataupun terlalu besar atau terlalu kecil. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like dan share video ini agar dapat bermanfaat pada orang lain. Dan tentu jangan lupa subscribe agar channel ini dapat bertahan dan dapat berkembang. Baik, mari kita mulai. Saya sudah mempersiapkan beberapa kalimat untuk kita bahas bagaimana cara menggoresnya. Ini kalimat yang pertama. Kemarin pagi kami belum datang. Saya ingin memberi penjelasan atau memperlihatkan bagaimana goresan kata demi kata dalam kalimat ini. Baik, kemarin. Kemarin itu kita sudah pelajari K itu digores ke depan, E itu bundaran kecil, M itu garis panjang, A itu bundaran agak besar, R itu kebalikan dari K menghadap ke atas, I itu sama dengan E, dan N itu lebih kecil dari M. Jadi begini kemarin. Oke, bagaimana kita merangkai kemarin ini? Jadi kita rangkai menjadi begini. K, I, M, A, R, I, N. Kemarin. Mungkin ada yang belum terbiasa. Dia menulis kemarin itu begini. K, I, M, A, R, I, N. Dia menulis kemarin. Ada juga yang menulis kemarin barangkali K, I, M, A, R, I, N. Dia menulis begitu. Ataupun begini, dia tulis K, I, M, A, R, I, N. Kemarin. Mana di antara keempat ini yang benar? Tidak mungkin benar semua. Tapi ini tetap dapat dibaca. Kalau diletakkan sendiri-sendiri, maka orang yang belajar stenografi ini, kalau disodorkan pada goresan seperti yang ada 4 ini, tetap orang dapat membacanya bahwa kata ini adalah kata kemarin. Lain halnya ketika orang menulis kata kemarin itu, misalnya K, I, M, A, R, I, N. Ini mungkin orang tidak dapat membaca bahwa ini kata kemarin. Karena apa? Karena salah arah menggoresnya. Sampai pelajaran yang ke-8 ini, kalau kata-kata kemarin kita tulis begini, atau begini, atau begini, atau begini, tetap kalau saya gurunya atau cikgunya kata orang Malaysia, maka saya tetap akan memberikan nilai 90 semuanya. Oh, ini tetap dapat diterima. Itu kata kemarin. Sekarang kita lihat pada kata pagi misalnya. Jadi, kata pagi itu ya diambil dari P, A, G, I. Ini pagi. Bagaimana menggoresnya? Jadi P, A, G, I. Pagi. Bagaimana lagi? Mungkin ada yang menggores pagi. Ada yang menggores pagi. Mana benar? Benar semua. Yang tidak benar itu ketika dia menulis pagi. Kenapa? Kata P yang dia gores itu dia gores dari bawah ke atas. Padahal P itu digores dari atas ke bawah. Pagi. Oke, jadi kita kemudian coba lagi kata kami. Kami itu dibangun dari huruf K, huruf A, M,
dan I. Kami. Bagaimana menggoresnya? Ya, ada pasti yang gores begini. Kami. Ada lagi yang menulis mungkin kami. Ada juga mungkin kami. Ataupun kami. Yang mana benar? Semua dapat dibenarkan. Yang jelas sudah benar arah menggoresnya. Yang tidak boleh itu ketika Anda menulis kami adalah Anda menggores kami. Itu yang tidak dapat dibenarkan. Sama sekali tidak dapat dibenarkan. Karena salah goresnya. Semuanya lagi salah. Kalau ada juga mungkin gores lagi ke belakang N. Di sini dia taruh I lagi. Salah. Yang benar adalah apakah seperti ini ataupun ke bawah ataupun ada di sininya, itu tidak jadi masalah. Sekarang kita ke kata belum. Jadi belum itu dari huruf B, ada E, ada L, ada U, ada M. Jadi belum. Bagaimana kita menggores kata belum ini? Jadi, belum itu digores. Pertama yang diingat adalah dari mana goresan B itu dimulai. Goresan B dimulai dari atas ke bawah. B, L, U, M. Jadi ada mungkin juga B, L, U, M. Ada juga mungkin yang menulis B, I, L, U, M. Ataupun B, L, U, M. Ini semuanya dapat dibenarkan cara goresannya. Yang tidak dapat dibenarkan itu ketika dia salah menggoresnya. Misalnya B, I, L, U, M. Anda bisa bayangkan. Karena dia jadi ada salah menggoresnya. Akhirnya tidak dapat dibaca karena salah menggores. Oke, kita sekarang melihat kata datang. Datang itu diambil dari goresan D menghadap ke atas dia. Goresan D menghadap ke atas, ada A, ada T kecil, ada A lagi, ada NG ke bawah. Jadi bagaimana merangkai ini? Maka D, A, T, A, N, G. Ada mungkin yang menggores D, A, T, A, N, G. Ada juga yang mungkin menggores D, A, T, A, N, G. Ataupun D, A, T, A, N, G. Mungkin kita tidak terlalu keliru untuk membacanya. Karena setiap konsonan itu digores benar. Ya, tapi ada yang mungkin lambat, ada yang cepat. Jadi demikian bagaimana kita merangkai konsonan dan vokal ini dalam satu kata atau kalimat. Kalau kita tulis dia ini secara keseluruhan mengenai kalimat ini, maka goresannya akan menjadi kemarin pagi kami belum datang. Gitu. Kemarin pagi kami belum datang. Ini mungkin kalau Anda kata kemarin yang seperti tadi kita berikan contoh 3-4 Anda tulis salah satunya, itu tidak jadi masalah. Sampai video yang ke-8 ini, asal goresan sudah benar, sangat membantu. Boleh saya katakan sudah lebih dari 50% Anda dapat. Untuk menggores agak cepat sedikit belum. Tapi untuk membaca saya pikir no problem. Baik, kita ambil kalimat kedua. Berbunyi orang itu kurang tidur.
Jadi orang itu kurang tidur. Jadi kalau kita coba goreskan dia jadi O R A N G. Jadi kalau digores orang orang. Benar ya. Kalau ada yang menulis orang orang. Sampai di sini masih tetap kita benarkan ya. Orang. Orang. Ya, gores begitu kata orangnya ataupun orang ya, tetap masih dapat dibenarkan. Jadi O R A N G. Sekarang kata itu I T, ada U yang menghadap ke bawah, ada U yang menghadap ke atas. Jadi kata itu sangat mudah sekali. Itu. Ada yang menulis itu. Ada yang menulis itu. Ada yang menulis itu. Yang mana benar? Untuk sampai pelajaran yang ke-8 ini semua kita anggap benar. Tidak ada yang salah. Masa orang pintar mau salah? Karena goresan stenografi ini memang katanya orang itu adalah orang-orang yang otaknya di atas rata-rata yang tahu stenografi ini. Itu kata itu ya. Sekarang kita ke kata kurang. Ya, kata kurang. Jadi kurang itu mulai dari K, U, R, A, N, G. Kurang. Jadi bagaimana kita menyambungnya? Jadi ada orang menyambungkan begini dia. K, U, R, A, N, G. Kurang. Ada yang K, U, R, A, N, G. Kurang. Jadi ada yang K, U, R, A, N, G. Kurang. Ya, makanya begitu. Ataupun K, U, R, A, N, G. Kurang. Keempat goresan ini masih tetap dibenarkan. Kecuali ketika Anda tulis kurang K, U, R, A, N, G. Ini sudah, ini singkatan RM ini sepertinya. Jadi salah, ini yang salah. Yang lainnya benar. Kita ke kata tidur. Ya, tidur itu dari huruf T, I, D, U, R. Bagaimana menyambungkan atau merangkaikan? T, I, D, U, R. Ada mungkin yang menulis T, I, D, U, R. Ada yang menggores mungkin T, I, D, U, R. Ada lagi T, I, D, U, R. Semua dapat dibolehkan karena goresannya tetap benar cara menggoresnya ya. Dari arah mana goresan itu dimulai. Kalau kita tulis kalimat ini, jadi dia akan begini. Orang itu kurang tidur. Ya, jadi kalau orang ada yang menggores begini saja misalnya karena dia cepat. Jadi O ini dianggap U nih, kurang tidur. Ya, ini juga dianggap U dia. Ke kalimat yang ketiga. Baik, ini contoh kalimat yang terakhir. Kemarau panjang melanda negara kita. Karena itu jaga biar semua jadi baik. Kita coba membedah dia satu persatu. Ataupun kita bedah beberapa kata yang barangkali perlu penjelasan yang lebih baik. Misalnya kata kemarau.
Kata kemarau itu diambil dari kata K, I, E, M, A, R, dan A, U atau A, U. Jadi bagaimana menggores kata kemarau ini? Jadi kemarau digores K, E, M, A, R, A, U. Kemarau. Jadi ada mungkin yang menggores kemarau K, I, M, A, R, A, U. Kemarau. Jadi kalau saya besarkan kira-kira dia bisa begini. K, I, M, A, R, A, U. Kemarau. Jadi ini A, U. Jadi ini R, ini A, ini M, ini K, dan ini E. Kemarau. Jadi kemarau panjang P, A, N, J, A, N, G. Ingat. Jadi P digores dari atas, digabung dengan A, dengan N, J digores dari atas ke bawah, tambah N, G. Jadi panjang, maaf ini panjang, ini tidak ada ya. Jadi panjang, P, A, N, J, A, N, G. Panjang. Melanda, jadi M, I, L, A, N, D, A. Jadi mungkin ada yang menulis melanda itu menjadi M, I, L, A, N, D, A, satu. Jadi N begini, pendek, D digores ke atas, dari bawah ke atas, maka ND itu dia ke atas dia. Kalau ada orang yang menulis melanda begini, M, I, L, A, N, D, A, itu dapat dibenarkan. Nah, malah lebih bagus karena dia sudah tidak menulis melanda itu menjadi begini, M, I, L, A, N, baru dia ke atas lagi, baru A. Tapi dia sudah langsung ke atas dia, melanda. Baik, kita lihat kata negara. Ya, negara, ya mungkin negara itu N, I, G, A, R, A. Ya, mungkin ada juga menulis N, I, ada menulis begitu, ya negara. Ya, ada juga yang mungkin menulis negara. Jadi tetap dapat dibolehkan negara. Kita, jadi kalau kita K, I, T, A, ya gabung mudah sekali, satu kali cincai. Karena K, A, R, I, N, A, gabung K, R. Nah, ada mungkin menulis K, R. Nah, ada yang menulis K, R. Nah, semua diperbolehkan. Itu ya jelas kalau itu IT ya, ITU ya, atau ITU kalau ada orang menulis begitu. Jaga ya J, A, G, A, maka jaga J, A. Bisa ini jaga. Gores J digores, ya, yang tidak boleh kalau Anda gores jaga itu Anda gores J ke atas, jaga. Seperti Anda confident sekali jaga begitu, padahal jaga ini salah karena J bukan digores dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kalau kata biar misalnya, jadi biar itu B, A, I. Jadi ada goresan di dalamnya baru R. Jadi B, A, R, baru ada tanda titik di tengahnya. Kalau saya besarkan, dia hanya B, A, R, titik di tengahnya. Ya. Jadi
biar. Mungkin ada juga menulis biar, B-A-R, dia kasih titik di tengahnya, biar. Kata semua misalnya, jadi kalau kata semua itu di S-E-M-U-A, ataupun ada menulis U-A, ya. Jadi kalau kita sambungkan semua, dia menjadi S-I-M-U-A, semua. Jadi ini U-A. Jadi S-I-M-U-A. Jadi mungkin ada kalau dia pakai S yang satu, dia mungkin garis begini. S semua. Ataupun S-I-U-A, semua. Ya, tetap dapat dibenarkan. Jadi kata jadi ya, kita harus tahu J digaris dari atas, A, D, I. Gabung J-A-D-I. Jangan Anda gores J-A-D-I. Coba Anda. Ini karena Anda untuk menggores J itu Anda gores dari bawah ke atas. Padahal goresan J itu digores dari atas ke bawah. Baik. Kita lihat untuk kata baik. Jadi baik itu B A I K. Jadi AI bisa dia begini, ya, dia bisa begini juga ke bawah dia. Kalau dia mungkin sambungannya huruf B, maka dia langsung ke bawah. Ya, karena dia sambungan ini AI jadi K, jadi tulisannya itu menjadi B A K. Kalau ada kata yang sambungannya, misalnya kata baik, siapa tahu ada kata baik, bahasa apa itu saya nggak tahu, tapi B A misalnya, dia ke bawah, ya, ataupun dia ambil B A baik. Jadi tidak harus membentuk A ini, I-nya itu harus benda kecil dalam, tidak. Yang jelas kata-kata gabungan vokal AI tidak perlu I itu dalam bentuk goresan bundar kecil. Yang jelas A pecah. Sedangkan kalau I dan A, ya, jadi kalau A dan I itu yang penting pecah, dia A-nya pecah, ya. Sedangkan kalau IA, maka itu harus ada titik. Titik juga tidak perlu di tengah. Jadi kalau kita mencoba menggores ke dalam stenografi seluruh kata ini, maka dia akan menjadi begini. Kemarau, panjang, melanda negara kita karena itu jaga biar semua jadi baik. Kemarau panjang melanda negara kita, karena itu jaga biar semua jadi baik. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Mungkin tidak semua saya dapat jelaskan, mungkin lebih banyak Anda harus berlatih menulis. Karena itu, jika ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui dengan baik bagaimana menggresnya, Anda dapat menghubungi Facebook saya dan juga Instagram saya. Anda boleh menanyakan apa saja, kurang lebih menit. Mungkin ada sebagian yang mencoba untuk menulis beberapa kata, tetapi
terhambat karena ada beberapa goresan yang belum saya berikan. Misalnya goresan H, Y, W, Z, X, dan Q. Anda mungkin terhambat di situ. Pembahasan saya berikutnya berkisar tentang konsonan-konsonan yang belum saya berikan selama ini. Baik, demikian. Mudah-mudahan Anda banyak berlatih supaya Anda dapat menulis secepat orang bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dan salam berbangsa.